Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laila Nurul Fauzia dengan NIM 12150122415, Prodi Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Belajar bahasa asing tak pernah semudah sekarang. Di zaman gawai Android yang serba canggih ini, muncul beberapa aplikasi yang dirancang untuk mengajarkan berbagai bahasa asing. Salah satu contoh aplikasinya yaitu Duolingo. Duolingo ini merupakan aplikasi edukasi bahasa yang dapat diakses secara gratis. Aplikasi ini diciptakan oleh Louis von Ahn dan Severin Hacker yang diluncurkan pada tanggal 30 November 2011 yang berhasil mengumpulkan waiting list lebih dari 300.000 pengguna. Dan kemudian diluncurkan untuk umum pada tanggal 19 Juni 2012 dan penggunanya sampai hari ini lebih dari 100 juta pengguna. Aplikasi Duolingo ini tidak hanya berbasis web, tetapi juga tersedia dalam versi Android, iOS, dan Windows Phone. Misi dari perusahaan Duolingo ini adalah menjadikan pendidikan gratis, menyenangkan, dan dapat diakses oleh semua orang. Duolingo ini didesain agar terasa seperti permainan dan telah terbukti efektif secara ilmiah. Aplikasi ini unggul di mata penggunanya karena mengenalkan bahasa asing melalui konsep bermain sambil belajar yang menyenangkan. Bagaimana sih konsep belajar yang menyenangkan menurut Duolingo? Mari kita simak fitur-fiturnya. Saya sudah menyiapkan HP untuk mendownload Duolingo. Setelah aplikasi terdownload, mari kita buka aplikasinya. Lalu kita memilih, jika sudah memiliki akun, kita bisa memulai dengan aku sudah punya akun. Atau jika belum mempunyai akun, kita bisa memulai pilihan ayo mulai. Untuk penutur bahasa Indonesia hanya tersedia bahasa Inggris. Dan untuk penutur bahasa Inggris tersedia banyak bahasa. Maka dari ini saya akan memilih bahasa Inggris. Dan pertanyaan yang kedua, ada berapa banyak bahasa Inggris yang kamu tahu? Di sini kita bisa menyesuaikan. Aku hanya tahu beberapa kata. Aku bisa melakukan percakapan sederhana. Aku di tingkat menengah atau lebih. Saya akan memilih aku bisa melakukan percakapan sederhana. Mengapa kamu belajar bahasa? Saya akan memilih untuk latihan otak. Di sini juga ada ringkasan khusus, konten kursus, dan kembangkan keahlianmu. Kita lanjutkan. Pilih target bisa santai dalam 5 menit sehari, biasa atau 10 menit sehari, serius 15 menit sehari, dan hebat 20 menit sehari. Saya akan memilih biasa atau 10 menit sehari. Bantu kami mengetahui levelmu. Jadi dia ada tersedia untuk penutur dari awal atau kita tidak mengetahui bahasa ini sedikit pun. Jadi kita bisa memilih baru pertama kali belajar bahasa Inggris. Jika sudah mengerti sedikit, kita bisa menjawab sudah mengerti sedikit bahasa Inggris. Saya akan memilih sudah mengerti sedikit bahasa Inggris. Kita lanjutkan. Untuk memilih pilihan kedua, kita bisa melompat maju dengan mengambil tes. Kita mulai tesnya ya.
Ketika tes selesai, mereka akan memberikan nilai dan skor pelajaran. Skor pelajaran saya yaitu 88%. Kita lanjutkan. Dan kita akan mendapatkan 24 permata. Dan ini adalah progres tantangan. Kamu mendapatkan 100 expert dalam tantangan Oktober. Kita lanjut. Saya berada di unit kedua. Setelah itu kita bisa membuat profil. Kita juga bisa menambahkan kursus bahasa yang lain dengan menekankan bendera di sebelah kiri, kemudian menambahkan plus kursus. Kita bisa memilih bahasanya, tetapi dengan tidak penutur bahasa Indonesia. Kemudian ada total mahkota dan ada 2 dari 3 unit Intel terbuka. Kalau bahasa Inggris tersedia sampai unit ketiga. Terus ada target harian dan juga ada hati atau untuk memulai pelajaran. Di beranda yang ada itu, kemudian di profil ini juga saya pernah menggunakan bahasa Jerman, Korea, dan lain sebagainya. Untuk di bagian profil tersedia kursus yang kita ikuti, kemudian ada statistik, ada teman yang kita follow, bisa mengundang teman juga, dan bisa mendapatkan achievement. Kemudian ada leaderboards di seluruh dunia, dan mungkin ini saja yang tersedia di Duolingo. Setelah mencoba dan melihat fitur yang tersedia di Duolingo, dapat kita simpulkan kelebihannya yaitu cocok digunakan untuk pemula. Kemudian aplikasi ini juga gratis dan tidak berbayar. Selanjutnya, bahasa yang tersedia ada banyak sekali dan lebih dari 60 bahasa yang dapat kita eksplor. Dan aplikasi ini dikemas dalam bentuk game sehingga kita tidak merasa cepat bosan. Di balik kelebihannya pasti memiliki kekurangan. Yang dapat saya simpulkan kekurangannya yaitu kurang cocok digunakan untuk pengguna dengan level intermediate sampai advance karena materinya yang sangat kurang. Kemudian, untuk pengguna level intermediate ke atas pasti akan merasa bosan karena materi yang masih sangat kurang. Dan kekurangan yang sangat saya sayangkan dari aplikasi ini adalah tidak menyediakan komunikasi antar pengguna. Namun, aplikasi akan bagus di mata pengguna jika menemukan hal yang dibutuhkan oleh penggunanya. Sekian ulasan aplikasi yang saya buat, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.